Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita kembali bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita kali ini adalah tentang bebas dari kebencian. Nats diambil dari Matius pasal 18 ayat 21. Saya akan bacakan buat kita semua hari ini. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia hendak berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini ya Bapak Ibu ya, perihal tentang pengampunan telah lama kita dengar ya Bapak Ibu ya. Tetapi kebencian itu merupakan teka-teki yang sulit dipahami. Tidak ada kebaikan di dalamnya sebenarnya. Tetapi sebagian orang tetap memilih hidup di dalam kebencian. Walaupun kebencian menghancurkan diri sendiri dan orang lain tentunya. Kebencian ini membuat seseorang sangat peduli dengan musuhnya. Apapun yang dikerjakan oleh orang yang kita benci, itu kita perhatikan secara detail. Kemudian kita maki, kita caci, kita mengkritiknya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga hati kita panas sendiri sebenarnya. Kebahagiaan orang lain menjadi kesedihannya. Kesedihan orang lain menjadi kebahagiaannya. Sang pembenci tidak memiliki hidup yang mandiri, hatinya menjadi kerdil di sini. Anehnya banyak orang yang menyukai situasi seperti ini. Menyimpan kebencian dianggap sebagai kebanggaan. Menyimpan kebencian dianggap sebagai kebanggaan. Saya akan ulang ya Bapak Ibu ya. Sebaliknya memberikan pengampunan dipandang sebagai kelemahan. Itu kata dunia ya Bapak Ibu ya. Tetapi firman Tuhan berkata, "Ampunilah orang yang bersalah kepada kami." Ya. Di sisi lain ada orang yang ingin membuang kebencian, tapi mereka tidak mampu melakukannya. Sebaliknya, mereka tidak memiliki alasan yang kuat mengapa saya harus melakukan pengampunan. Wong mereka bersalah terhadap aku, orangnya tidak bisa dibaiki gitu ya Bapak Ibu ya. Sebagian orang sukar mengampuni orang lain. Bagaimana melepaskan kebencian? Mari kita belajar dari teks yang ada di dalam perumpamaan Matius pasal 18 ayat 23. "Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan terhadap hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan ia kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta." Ada orang yang memiliki hutang 10.000 talenta. Mungkin mereka pejabat teras atau mungkin pemenang lelang pajak ya, itu menurut tafsiran Alkitab. Tapi yang penting orang ini memiliki hutang 10.000 talenta. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkannya kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu meminta supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ya, singkat cerita, di situ Bapak Ibu, orang tadi mendapatkan pengampunan dari si raja. Tetapi ironisnya, kita akan lihat, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku akan kulun." Tetapi ia menolak serta menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunasinya hutangnya. Ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih dan menyampaikan kepada segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu, berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu sama seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih,
tidak ada orang yang luput dari namanya mangkel dengan orang lain ya Bapak Ibu ya. Pertama tidak suka, terus lama-lama dikecewakan, akhirnya timbul namanya kebencian. Alkitab menulis dengan jelas bahwa di dalam konteks tadi perumpamaan seseorang yang mempunyai hutang 10.000 talenta dan temannya mempunyai hutang 100 dinar. Mana yang lebih besar, Bapak Ibu? Kalau kita pelajari secara detail tentunya, 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. 1 dinar upah harian seorang pekerja. Di dalam satu pekerjaan dapat upah 300 dinar. Berarti 1 tahun seorang pekerja itu kalau dia bekerja terus-terusan itu upahnya 300 dinar. Bagi seseorang buruh hutang 1 talenta berarti dia bisa melunasi hutangnya kira-kira 20 tahun. Itu pun kalau uangnya tidak dipakai untuk kebutuhan yang lain. Bayangkan jika orang yang berhutang 10.000 talenta itu akan lunas pada 200.000 tahun. Berarti Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa membayangkan hutang orang ini sangatlah fantastik. Berarti hutangnya sudah sangat besar dan bagaimana cara untuk menghapus hutangnya gitu ya. Dia sangat berputus asa, dia datang kepada raja dan dia minta pengampunan dari raja. Minta supaya diberikan waktu untuk membayarnya. Raja penuh dengan belas kasihan, dihapuskanlah seluruh hutang-hutangnya. Tetapi sangat ironis, setelah dia mendapat pengampunan yang besar dari raja, setelah dia keluar, dia ketemu temannya yang berhutang 100 dinar tadi, dia sangat marah, dicekik badannya gini, bayar hutangmu, begitu ya Bapak Ibu ya. Dia begitu marah, menjebloskan temannya ke penjara. Bukankah ini ironis? Apa ya hubungannya dengan pengampunan dalam hal ini? Kita akan berbicara tentang khusus bebas dari kebencian. Ingat, yang pertama adalah pengampunan itu melampaui pemberian hukuman. Pada teks ini yang kita baca adalah kata sambung kemudian menyiratkan Petrus bertanya kepada Yesus. Responnya waktu dia bertanya kepada Yesus, mungkin Yesus pernah menjelaskan hal ini sebelumnya, jadi dia responnya bertanya Bapak Ibu ya. Reaksi dan responnya terhadap ucapan Yesus sebelumnya di bagian belakang. Sebelumnya Yesus membahas tentang pemberian disiplin kepada jemaat yang tidak mau bertobat. Petrus jeli dalam hal ini tentunya. Dia berpikir kira-kira mengampuni dosa 7 kali cukup atau enggak? Karena menurut adat orang Yahudi saat itu pengampunan diberikan itu maksimal 3 kali. Jadi kalau yang keempat itu tidak bisa diampuni. Ya Bapak Ibu, bayangkan kalau seseorang bersalah kepada kita sudah 4 kali, berarti sudah tidak bisa diampuni. Ini menurut peraturan saat itu. Menurut budaya waktu itu batasan pengampunan normal itu 3 kali. Jadi salah satu tulisan Rabbini mengajarkan bahwa kesalahan keempat tidak layak diberikan pengampunan. Jadi batasan ditetapkan Petrus sudah 2 kali lipat ya kan. Dia bilang apakah 7 kali Tuhan? Ya gitu ya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ngomong tidak. Ya Bapak Ibu, jawaban Tuhan aneh gitu ya bagi manusia. Kok enggak? Kenapa? Jadi kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita berapa kali? Ya, gitu ya Bapak Ibu. 70 kali 7. Wah, berarti artinya bahwa bagi anak Tuhan yang menerima anugerah daripada Allah, keselamatan yang luar biasa itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita ini dosanya kepada Tuhan lebih banyak dibanding dosa teman kita atau kesalahan teman kita terhadap kita. Misalnya kita disakiti orang tua, disakiti sahabat, disakiti pemimpin, disakiti pendeta, rekan kerja. Itu tidak sebanding dengan dosa Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang telah ditanggung Yesus di kayu salib. Itu intinya.
Kita sama dengan orang yang mempunyai hutang 10.000 talenta. Dan mungkin orang yang menyakiti kita itu berhutang cuma 100 dinar. Tapi kita marahnya bukan main. Bapak Ibu, kalau kita mau pelajari, kita telisik di dalam hati kita. Sebenarnya yang bersalah kepada kita itu tidak sebanding dengan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sudah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, tetapi kita tidak berkemurahan kepada orang lain. Kita merasa orang lain telah berbuat dosa kepada kita yang tidak bisa diampuni, sehingga kita menjadi benci dengan mereka sampai 7 turunan katanya. Sampai mati pun aku tidak akan mengampuni kamu, katanya begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu ingat, kebencian adalah produk dosa. Ingat, produk kasih karunia adalah mengampuni. Hati yang penuh dikuasai dosa itu cenderung ingin membalas lebih perbuatan orang yang menyakiti kita. Ya Bapak Ibu, ingat peristiwa Lamek. Lamek ini bagi orang Yahudi terbiasa dengan kitab suci, jawabannya pasti mengingatkan mereka pada perkataan Lamek, salah satu keturunan Kain. Di Kejadian 4 ayat 24, setelah membunuh seseorang pemuda yang melukai dia, Lamek menyombongkan diri dan membenarkan diri atas pembunuhan tersebut. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Nah, tapi ini diterapkan kepada pembalasan dendam. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara balas dendam, maka tidak ada putusnya. Kita akan marah terus. Dari anaknya, cucunya, cicitnya, kita benci semua ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau secara jujur, apakah orang yang menyakiti kita itu sebenarnya dosanya ya nggak terlalu amat dalam dibanding kalau kita itu melakukan dosa kepada Tuhan, gitu Bapak Ibu ya. Ada orang membenci sesamanya bukan karena mereka menyakiti, tapi karena iri. Ada orang itu sangat iri dengan rekannya. Mengapa rekannya kok lebih disayangi bosnya? Mengapa pelayanannya semakin diberkati Tuhan, aku kok enggak? Dia iri. Dia pupuk irinya itu sehingga timbul perasaan tidak suka dengan temannya. Maka perasaan tidak suka ini dipupuk di dalam hatinya, lama-lama timbul kebencian. Sehingga tidak jarang di gereja kalau seseorang itu membenci orang lain, jika orang lain itu mempunyai ide yang bagus, kita mentolak mentah-mentah pendapat mereka dengan alasan, oh tidak setuju, alasannya gini. Sebenarnya motifnya satu, karena kita membenci orang itu. Ada memang sebagian orang terlalu benci dengan orang lain karena disakiti. Ada korban pemerkosaan misalnya, ada dianiaya, ada dicaci maki. Jadi itu kata-kata yang dilontarkan orang itu disimpan di dalam hatinya, timbul kebencian yang sulit untuk dimaafkan bagi beberapa orang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa pengampunan itu melampaui pemberian hukum. Sebenarnya dihukum seberat apapun, kalau kita membenci masih kurang aja. Oh, orang ini harus dihukum mati, harus ini dan itu. Tapi kita harus ingat, pengampunan itu melampaui pemberian hukum. Bapak Ibu semuanya, saudaraku yang terkasih yang mendengar channel saya, adalah orang-orang yang layak dihukum tentunya. Orang-orang yang layak untuk dibinasakan karena dosa kita. Tapi karena kasih karunia Allah yang rela mati di kayu salib mengampuni dosa kita, maka seyogyanya kita belajar mengampuni orang lain. Yang kedua, pengampunan melampaui batasan kultural. Menurut budaya waktu itu yang sudah saya jelaskan tadi, 3 kali, lebih dari 3 kita tidak bisa mengampuni. Tapi firman Tuhan lebih dari itu. Kita harus mengampuni orang lain sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Ingat, dosa kita
lebih besar kepada Allah daripada kesalahan manusia terhadap kita. Jadi kita perlu adil dengan sesama kita ya Bapak Ibu ya. Kita perlu belajar untuk mengampuni keluarga kita, sesama kita. Mungkin ada orang berpikir begini, aku bisa mengampuni orang lain, tapi aku tidak bisa mengampuni papaku. Aku bisa mengampuni kamu, si A yang jauh, tapi aku tidak bisa mengampuni sahabatku yang mengkhianati aku. Bapak, Ibu, Saudaraku, segala pengkhianatan, segala caci maki, hinaan orang, Allah sudah menerimanya saat di kayu salib. Ingat, Yesus dicaci maki, Bapak Ibu. Yesus diludahi. Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni sesama kita. Kalau kita memiliki luka yang sangat dalam, kita datang kepada Tuhan, menaruh segala luka itu di bawah kaki Tuhan. Tuhan, orang ini sangat menyakiti aku. Hatiku sangat sakit Tuhan. Kita utarakan semua isi hati kita kepada Tuhan. Saya tahu memang mengampuni adalah hal yang berat. Karena saat kita disakiti, itu hati kita sangat pedih Bapak Ibu ya. Dan kadang-kadang orang yang menyakiti kita pun tidak sadar gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita belajar sama seperti Yesus. Yesus ingin kita mengampuni karena kita sudah beroleh kemurahan hati. Maka kita harus bermurah hati kepada sesama kita. Ingat Bapak Ibu, dosa kita melampaui kesalahan orang lain, maka kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang yang dikasihi, patutlah menaruh pengharapan kita kepada Allah. Patutlah kita memberikan kasih kita kepada sesama. Memang tidak mudah, maka kita butuh tuntunan Tuhan supaya kita tidak mendendam, supaya kita tidak membenci sesama kita. Hamba tadi mungkin tidak menyadari betapa besar pengampunan raja kepada dia karena hutangnya 10.000 talenta. Temannya hutang sedikit saja dia cukup marah. Bapak Ibu, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang salah ucap sedikit, Bapak Ibu terlalu simpan di dalam. Hati-hati ya, tak ingat-ingat sampai mati. Jangan Bapak Ibu, daripada kita mengingat kesalahan orang lain, lebih baik kita memberkati orang lain. Hati kita lebih ayem, hati kita lebih damai. Jangan menghitung-hitung kesalahan orang lain. Karena kesalahan kita sudah tak terhingga banyaknya. Kadang-kala kita melakukan kesalahan tapi kita nggak sadar ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita bercanda tapi orang lain sensitif terus merasa telah membuli saya. Akhirnya timbul kebencian. Ingat, mengampuni itu lebih tentang diri kita terhadap Allah, bukan tentang orang lain di hadapan kita. Orang yang kurang memahami kebesaran karunia Allah itu akan mengalami kesulitan dalam memberikan pengampunan. Ingat, orang yang kepahitan, orang yang menaruh kebencian terhadap sesamanya, itu ada hukuman Tuhan. Tuhan khusus memberikan pelajaran pada kita hari ini bahwa pengampunan Tuhan yang luar biasa itu jangan disalahartikan. Ingat, kesalahan yang serius di hadapan Allah adalah kalau kita membenci sesama kita. Membenci membuktikan bahwa kita belum memahami karya Allah di dalam hidup kita. Kalau kita semakin memahami kasih anugerah Allah yang terlampau besar itu telah mengampuni saya dan saudara, maka kita akan belajar mengampuni orang lain. Saya tidak mengatakan semua orang percaya masih bergumul dalam kebencian itu belum diselamatkan.
pengampunan adalah salah satu buah pertobatan. Tingkat kematangan buah setiap orang itu berbeda-beda. Bagi mereka yang pernah mengalami pengkhianatan, penghinaan itu sangat traumatis. Bagi mereka yang belum mengalami pengkhianatan, itu hal yang mungkin biasa mengampuni. Memang Bapak Ibu perlu ingat bahwa pertobatan, buah pertobatan itu setiap orang berbeda-beda. Maka di mana engkau jatuh, jangan pernah terus jatuh. Kalau Bapak Ibu sedang menaruh namanya kepahitan di dalam hati kita, biarlah itu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan membongkar isi hati kita yang pahit itu dibuat menjadi manis. Bapak Ibu, sebagai penutup kita perlu menyinggung sedikit tentang pengampunan. Memang mengampuni bukan berarti kita melupakan semua kesalahan orang lain kepada kita. Mesti ingat ya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengampuni melupakan. Tapi kita harus perhatikan bahwa mengampuni itu mengasihi dan memberkati. Mengampuni itu bukan berarti melupakan. Mengampuni itu bukan berarti mengacukan luka-luka hati kita. Enggak. Mengampuni itu mengasihi dan memberkati musuh kita. Kita percaya bahwa Allah adalah adil. Allah menyediakan segalanya. Mungkin manusia mereka sesuatu yang tidak baik bagi kita. Tapi percayalah, segala rekaan yang semua tindakan musuhmu, itu Allah sanggup membuat menjadi kebaikan dalam hidupmu. Seperti Yusuf. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Justru di tengah penderitaan yang dialami, membawa dia pada puncak karirnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, buanglah segala kebencian. Mungkin Bapak Ibu mulai iri hati dengan orang lain, atau mungkin perkataan orang lain begitu menancap bagaikan duri yang lukanya itu sangat dalam. Ingat, Tuhan sudah diberi mahkota duri. Ingat, cacian, kata-kata hinaan, pengkhianatan, Tuhan telah merasakan sebagai manusia. Jika datanglah kepada Allah, jika Bapak Ibu merasa tidak kuat untuk mengampuni orang lain, belajarlah mengasihi. Walaupun kita tahu orang yang menyakiti kita itu sudah di luar batas, tapi kita belajar mengasihi. Kalau Tuhan sanggup mengasihi kita, maka kita akan belajar mengasihi orang lain. Proses perjalanan kekristenan tidak luput dari namanya orang yang berbuat jahat dengan kita. Tapi kita patut untuk menelisik hati kita. Hati ini harus dipenuhi dengan kasih Allah. Hati ini harus dipenuhi dengan kemurahan Allah, agar kita dapat bermurah hati kepada sesama kita. Kita tidak boleh gampang bamperan ya. Kita tidak boleh gampang terbawa perasaan. Kita tidak boleh gampang terprovokasi. Kita tidak boleh gampang tersinggung gitu ya Bapak Ibu. Awakmu kok lemu gitu, langsung tersinggung gitu ya. Jadi orang Kristen harus punya mental yang baja, mental yang kuat, hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Ingat bahwa jika kesalahan kita, dosa-dosa kita yang besar telah Tuhan ampuni, maka jangan pernah berlaku sama seperti seorang yang punya 10.000 talenta hutangnya, sedangkan temannya punya 100 dinar saja, dipenjarakan temannya. Dosamu, dosaku sama besarnya. Maka dengan sesama, dengan keluarga, saling mengasihi. Mungkin kita tidak bisa bergaul erat lagi seperti dahulu, tetapi kita tidak perlu namanya membenci. Kita perlu menjaga jarak, iya, tapi tidak perlu membenci. Kita ucapkan berkat saat musuhmu mengucapkan kutuk. Percayalah, kutuk Tuhan akan ubah menjadi berkat. Selamat hidup bebas dari kebencian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.